Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kembali Allah mempertemukan kita dalam kajian meneladani Allah dengan asmaul husnanya untuk berakhlak karimah. Yang kali ini pokok bahasannya adalah tentang Al-Aziz, salah satu asmaul husna, yang antara lain tersebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallah alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dialah yang merupakan maharaja. Dialah yang maha suci, yang maha sejahtera, maha mengaruniakan keamanan, maha memelihara. Poinnya di Al-Aziz adalah yang maha perkasa, yang maha kuasa. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik. Jamaah rahimakumullah. Apa makna yang maha perkasa itu? Di dalam tafsir Al-Wasid disebutkan, alladzi yaghlibu ghairahu wa la yatajasaru ala maqamihi ahadun. Yang artinya yang maha mengalahkan lainnya. Wa la yatajasaru, yang tidak ada yang berani ala maqamihi ahadun, untuk mengalahkan, untuk merendahkan posisinya, makomnya satu orang pun. Itulah makna Al-Aziz yang saya kutip dari tafsir Al-Wasid. Selanjutnya An-Nabilusi menyatakan, Al-Aziz itu artinya yang jarang. Alladzi la masila, enggak ada yang sama. Wala nidda, enggak ada yang dapat dibandingkan. Wala nadhira lahu, dan tidak ada yang setara dengannya. Itulah An-Nabilusi menyatakan begitu. Jadi selain apa yang disampaikan oleh tafsir Al-Wasid, juga An-Nabilusi menyatakan Al-Qahir alladzi la yughlab,
Allah itu maha perkasa. Keperkasaannya itu bisa memaksa siapapun yang tidak bisa dikalahkan. Itulah sekelumit tentang makna Al-Aziz. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana meneladani Allah dengan Asmaul Husna Al-Aziz ini. Ada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya begini: La yambaghi al-mu'minu ayyadillah nafsahu. Tidak patut bagi seorang mukmin untuk merendahkan dirinya. Maaf, ini bukan merendahkan hati. Kalau rendah hati itu akhlak yang baik. Tapi ini merendahkan diri. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa kaifa yudhillu nafsahu? Bagaimana seseorang merendahkan dirinya itu? Qala, Rasulullah menjawab, yata'arradu minal bala lima la yutiku. Dia melawan bala, seperti kalau sekarang itu ya corona begitu, padahal dia nggak mampu untuk menghadangnya. Oleh karena itu orang-orang yang sekarang nekat pergi kemana saja tanpa perlengkapan sesuai dengan protokol itu sesungguhnya bertentangan dengan hadis ini. Dia melakukan sesuatu yang sesungguhnya dia tidak mampu untuk melawannya. Tapi nekat itu namanya. Jamaah rahimakumullah. Poin yang kedua adalah ibtaghul hawaij bi'izzatil anfus. Kalau Anda memerlukan sesuatu, silakan Anda cari untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan Anda itu. Tapi yang harus diingat, kalau ingin meneladani Allah Al-Aziz, maka carilah kebutuhan itu dengan tetap mempertahankan izzatun nafas, harga diri. Jangan karena memerlukan sesuatu, apalagi yang diperlukan itu makanan, lalu kita ngemis misalnya. Lalu kita meminta-minta. Lalu ketika kita perlu, kita kalau orang Semarang ngolor kepada yang berkuasa. Itu sangat merendahkan diri. Itu tidak sesuai dengan akhlak meneladani Allah Al-Aziz. Oleh karena itu dilanjutkan poin yang kedua ini, fa innal umura tajri bil maqadir. Segala sesuatu itu berjalan menurut takdir Allah Subhanahu wa taala, menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu di antara cara berakhlak dengan meneladani Al-Aziz. Poin yang ketiga, ada 4 poin, adalah al-mu'minu idza arafal insan al-aziz yang bagi alla ya'taqida anna li makhluqin ijlaluhu. Kalau orang tahu ada orang yang mulia, maka dia harus berkeyakinan gak ada makhluk yang patut untuk diagungkan, apalagi diagungkannya itu kayak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak patut. Oleh karena itu yang 4 dilanjutkan, anna syarafal mu'min sholatuhu billail. Sesungguhnya kemuliaan orang mukmin itu adalah pada sholat malamnya. Jadi kalau kita ingin tadarru, kalau kita ingin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ingin menangis ketika kita memohon, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah kemuliaan orang mukmin. Wa izzuhu, dan kehormatan orang mukmin itu istighna'uhu 'anin nas. Dia merasa tidak bergantung kepada orang. Dan yang terakhir ada pesan, al-izzatu lillahi wahdah. Kehormatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradtaha fakun ma'allah. Maka ketika Anda memerlukan kehormatan karena orang itu harus terhormat, maka fakun ma'allah, bersama Allah lah Anda. Itulah jamaah rahimakumullah tentang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Mudah-mudahan dengan kajian ini mampu menginspirasi kita, paling tidak untuk menjadikan azam kita, tekad kita berakhlak meneladani Allah Al-Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.